Dari Tempo.co, hakim sakit pembacaan putusan gugatan PDIP Gibran ke PT UN ditunda. Ya, hakim sakit. Ya mudah-mudahannya bukan alasan ya, bukan alasan. Kalau alasan, ini sakit, aminin, bener aminin, sakit beneran ya kan. Entah banyak macam sakitnya ya kan. Mungkin nanti sakit perut ya kan, sakit fisik yang lain, kolesterol, diabetes meletus ya kan, darah tinggi atau sakit jiwa kali, atau gimana? Aminin aja, aminin. Pengadilan Tinggi Usaha Negara PT UN menunda pembacaan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum ihwal pencalonan Wakil Presiden Gibran. Nah, hari ini kan rencananya hasilnya, ya kan. Penundaan ini disebabkan oleh Ketua Majelis Hakim pada perkara. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Saudara, breaking news bener nih. Aduh. Ternyata gugatan PDIP ke PT UN, Petun ya ditunda, ditunda ya kan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Benarkah? Benarkah itu hakimnya sakit? Atau hanya gimmick doang? Apakah benar hakimnya sakit ya kan? Kok minta ditunda sampai 24 Oktober sih? Ya kan? Kan pelantikan 20 Oktober. Kenapa 24 Oktober baru disidangin hasilnya? Aduh. Pusing ya kan. Pusing bagi orang-orang yang notabene udah punya ekspektasi, udah punya harapan ya kan. Ternyata harapannya cuma omong kosong. Nah, sekarang pertanyaannya lagi adalah, benarkah ini hakimnya sakit atau Jokowi masih gendong anaknya? Atau Jokowi cawe-cawe? Aduh, ngeri. Jokowi cawe-cawe. Kirain nih malam ini malam terakhir bagi Gibran. Malam ini malam terakhir bagi Gibran, ya, supaya besok tanggal 20 nggak dilantik. Taunya kagak, malam selamanya. Kayak bener ini mah bener. Wapresnya bener-bener Gibran ya, bukan pupu papa Gibran ya. Ini hakim sampai sakit begini coba. Emang sebelum ada sidang emang gak ada persiapan? Ya persiapan apa kek? Jaga kesehatan kek? Jogging kek? Atau apa kek? Ya kan menghindari makanan-makanan berlemak kek? Atau menghindari apa kek? Menghindari stres kek? Atau apalah namanya? Ya, emang gak ada pencegahan. Kenapa tiba-tiba pas mau gugatannya hasilnya diumumin hari ini tanggal 10 tiba-tiba dibilang sakit? Sakit. Sakit. Kalau sakit ini jadi alasan, mudah-mudahan sakit beneran. Amin. Allahumma amin. Dari Tempo.co, hakim sakit pembacaan putusan gugatan PDIP Gibran ke PT UN ditunda. Ya, hakim sakit. Ya mudah-mudahannya bukan alasan ya, bukan alasan. Kalau alasan, ini sakit, aminin, bener aminin, sakit beneran ya kan. Entah banyak macam sakitnya ya kan. Mungkin nanti sakit perut ya kan, sakit fisik yang lain, kolesterol, diabetes meletus ya kan, darah tinggi atau sakit jiwa kali, atau gimana? Aminin aja, aminin. Pengadilan Tinggi Usaha Negara PT UN menunda pembacaan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum ihwal pencalonan Wakil Presiden Gibran. Nah, hari ini kan rencananya hasilnya ya kan. Penundaan ini disebabkan oleh Ketua Majelis Hakim pada perkara tersebut sakit ya. Sakit beneran, sakit. Bukan sakit jiwa, bukan ODGJ, bukan. Malah ngeri juga tuh lihat podcastnya Dr. Tipa ya kan sama Bang Refli Harun. Ada gangguan dugaan kuat, dugaan keras. Ini masa kita punya wapres ODGJ ya kan? Ya kan? Sekarang harus makin nanya nih, serius nih nanya nih kepada saudara ya. Nanya nih, apakah penyakit kejiwaan itu keturunan atau gimana? Atau penyakit turunan, kalau diabetes itu kan keturunan ya kan? Diabetes, bapaknya, emaknya, anak neneknya ke atas itu diabetes. Apakah penyakit jiwa itu adalah keturunan? Komentar di kolom komentar ya. Langsung kita baca beritanya lagi biar nggak terlalu panjang lebar ya. Ya benar. Menurut siapa ini juru bicara Petun Jakarta? Ya benar, sesuai catatan persidangan dicantumkan oleh Majelis Hakim perkara 133, persidangan dengan agenda putusan hari ini ditunda. Dengan alasan Ketua Majelis Hakim perkara 133 Joko Setiono sedang sakit. Nah, disinilah butuh kekuatan dan kecerdasan intelijen nih, intelijen apa? Netizen ya kan, intelijen netizen ya kan, bukan intelijen yang dibayar plat merah, bukan, yang netizen. Nanti kita lihat nih, apa nih hasil daripada investigasi netizen. Benarkah Ketua Majelis Hakim yang memutuskan perkara 133 ini tentang gugatan Petun ini, tentang KPU, yang ujungnya Gibran ini, Joko Setiono bener sedang sakit atau ntar keciduk, ntar lagi flexing lagi jalan-jalan ke mall lagi ya kan? Kita lihat aja nanti hasil investigasi dari netizen. Di mana tuh? Biasanya nongolnya di X, di Twitter ya kan? Berani ya kan, bukan yang ngumpet di Kaskus ya kan? Mana ada ngumpet di Kaskus pakai akun pupu papa, pret, itu namanya mental
pengecut ya kan, pakai nama asli dong ya kan. Walaupun nama asli juga kayaknya nggak bakal ini juga ya kan, nggak bakal ngaku juga kayaknya gitu kan, nah, nggak mungkin lah gitu kan. Nah, walaupun Rosuryo udah 9,999 paketek bilang ini Fufu Fafa adalah diduga Gibran, tapi tetap aja nggak ada yang percaya karena ini adalah ya Fufu Fafa ya gitu ya. Langsung lanjut ke beritanya. Biar nggak terlalu melebar, persidangan tersebut dijadwalkan kan hari ini tadi nih, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dengan nomor perkara sekian-sekian lah gitu kan. Nah, adapun dalam pembacaan putusan dijadwalkannya itu berlangsung secara elektronik yang dipimpin oleh Hakim Ketua Joko Setiono. Nah, Joko Setiono dan dua hakim lainnya Julian dan Sahibur Rasid. Nah, berdasarkan aturan, Ketua Majelis Hakim tidak boleh digantikan. Kalau hakim anggota bisa digantikan, tapi kalau ketua majelis sakit atau berhalangan hadir, maka putusannya ditunda. Oh gitu, aturannya begitu. Jadi ketuanya nggak boleh diganti gitu. Ya. Nah, sementara itu, Dev Surya selaku tim hukum PDIP sangat menyayangkan. Nah, Al-Fakir nih bahas PDIP, bukan Al-Fakir pro kepada PDIP, bukan. Ini kita sedang membahas bagaimana ketidakadilan, kezoliman yang terpampang nyata di depan mata kita. Di saat detik-detik akan ada pelantikan yang nanti akan mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia ini 10 tahun ke depan. Ya kan 10 tahun lah. Kan biasanya kalau udah 1 periode maunya 2 periode kan gitu. Yang udah-udah kan begitu. Lihat aja SBY 2 periode. Yang ini yang Mulyono 2 periode. Ya bukan gak mungkin lagi. Ini anak ini 2 periode juga ya kan. Ya kan segalanya serba mungkin kan. Yang ngitung kan siapa yang ngitung gitu kan. Bukan demokrasi itu bukan bicara siapa yang milih, tapi bicara siapa yang hitung. Kan pengalaman berbicara seperti itu, faktanya, historinya seperti itu. 2019, 2024, itu hasil akhirnya walaupun pilihan rakyat ada, katakanlah Fulan atau Fulanah gitu kan. Tapi yang hitung lah yang menentukan gitu kan. Aduh. Bagaimana menurut tanggapan saudara nih? Komentar itu di kolom komentar ya. Kita sama-sama ini, sama-sama tukar pikiran ya kan. Penting tuh tukar pikiran, karena pemikiran itu di dalam Islam itu saking pentingnya, ya kan? Bahkan Nabi SAW itu pernah bersabda, berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nah tuh ya kan. Malah Ibnu Hajar Asqalani bilang, berpikir walaupun sejam, di kitab Fathul Bari ya, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan itu. Berpikir walaupun sejam itu lebih baik daripada qiyamul lail semalam suntuk. Nah, itu pentingnya pemikiran. Nah, makanya di sini Al-Fakir mengajak saudara, yuk sama-sama yang punya akal sehat, yang punya IQ ya kan, yang notabene ya, namanya IQ cerdas itu kan IQ yang bukan hanya bahas masalah, tapi juga IQ yang bahas solusi kan gitu. Nah, kembali ke soal beritanya biar nggak terlalu panjang lebar. Dev Surya selaku tim hukum PDIP sangat menyayangkan minimnya perhatian publik terhadap media dalam proses gugatan PDIP terhadap KPU yang menyoal Gibran. Nah, sekali lagi Al-Fakir tegaskan ya, disclaimer, Al-Fakir nggak bahas, nggak dukung PDIP, kagak. Ya kan, nggak juga dukung Prabowo ataupun dukung Gibran, nggak ada dukung-mendukung. Al-Fakir insya Allah kita walaupun ya begini adanya, orangnya begini adanya bentuknya ya kan, tapi kita harus istiqomah berada di barisan habaib dan ulama lurus gitu. Yang notabene nggak mendukung apapun, tidak mendukung kezoliman, apalagi mendukung ketidakadilan. Innalillahi. Nah, menurut PDIP ya, disclaimer ya, bukan Al-Fakir bela PDIP, bukan. Ini kita lagi bahas. Nah, menurut PDIP, dalam pemeriksaan ahli dan saksi fakta di awal gugatan biasanya membuktikan seluruhnya sesuai dengan argumentasi hukum. Walaupun hatta sesuai argumentasi kayak apapun, ya kan? Mau PDIP kayak, mau Bang Eki Sujana kayak, mau Bang Refli Harun kayak, mau Bang Rocky Gerung kayak. Tapi begitulah bentuknya. Kalau udah diduga kuat Jokowi cawe-cawe, itu nggak ada yang bisa ngalahin kayaknya. Coba sekarang tanggal berapa? Tanggal 10, ya kan? Berarti kurang lebih 10 hari lagi, atau 10 hari kali 24 jam lagi, 240 jam lagi Jokowi itu berakhir masa jabatannya. Tapi coba, masa iya punya pengaruh segitu gede ya kan, sampai-sampai hakimnya aja sakit ye. Masa iya ya kan, nggak mungkin lah, kita uzon aja, mungkin hakimnya sakit beneran, nggak mungkin lah Jokowi cawe-cawe, nggak mungkin ya kan, nggak mungkin seorang bapak ya kan belain anaknya walaupun anak itu salah ya kan, nggak mungkin ya kan, kecuali kalau anak yang lain gitu kali mungkin aja gitu kan. Sangat disayangkan nih, pada saat pemeriksaan ahli semuanya sesuai argumentasi ya. Jadi apapun argumentasi PDIP, apapun argumentasi preketek ya kan, tetap argumentasi mereka akan kalah karena diduga yang namanya pupu papa atau siapapun dia ya kan, mau PPPP kayak, mau popo-popo kayak, mau papi-papi kayak, mau apapun namanya, kalau dia udah didukung, kalau udah misalnya dia diduga cawe-cawe, ada orang yang cawe-cawe bapaknya, ya nggak akan ada artinya itu dukung-mendukung, kecuali, nah disinilah letak keunikannya, letak karakter khasnya, kecuali kalau misalnya sehebat apapun dia, dukung-mendukung orang 1, 2, 3, 4, 5, tetap dia makhluk ya kan, dan gak akan pernah bisa ngalahin alkoholik. Inilah urgensinya.
Kita membutuhkan aturan dari yang maha adil dan maha sempurna. Syariat Islam secara kafah. Yang notabene nggak ada tebang pilih, nggak ada pilih kasih, ya kan? Nabi SAW sendiri aja anaknya itu kalau memang mencuri potong aja tangannya. Saking keadilan di dalam Islam itu seperti itu. Jadi nggak ada cerita anaknya presiden, anak raja Jawa, ya kan, anak setan, anak dajjal, atau anak iblis, atau anak apapun, siapapun. Kalau salah, ya salah, gitu kan? Kalau benar, ya benar. Cuma persoalan terpuji, tercela, baik atau salah, hak, batil, itu bukan berdasarkan akal manusia. Nah yang terjadi itu selama ini begitu, berdasarkan akal manusia. Kalau udah standarisasi, terpuji, tercela, baik dan buruk, hak batil berdasarkan akal manusia, berdasarkan akalnya demokrasi, akalnya PDIP, dan akalnya Jokowi, akalnya Prabowo, pastilah di situ timbul, ya kan? Diduga kuat akal-akalan ada.